Selamat datang kembali umat Allah Paroki Santo Vincentius Apollo yang terkasih di Gereja Rumah Allah yang kita cintai ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita dengarkan katekese pramisa hari Minggu biasa ke-13. Tema katekese kita minggu ini ialah menggali dan menerapkan Tritugas Kristus bagian kedua, tugas memimpin sebagai Raja. Umat Allah yang terkasih, pada kesempatan minggu ini, sebagai lanjutan dari tema sebelumnya, kita akan mencoba mengenal lebih dekat salah satu kekayaan iman, yakni tentang Tritugas Kristus. Pekan ini kita menggali tugas Kristus sebagai Raja, dan bagaimana seharusnya kita menyadari dan meneladaninya. Trimunera Christi atau Tritugas Kristus adalah istilah dalam Gereja Katolik yang menekankan bahwa Yesus memiliki 3 tugas utama sebagai Imam Agung, Raja Dunia, dan Nabi Allah. Adapun yang kita gali pekan ini ialah tugas Rajawi Yesus Kristus yang diwariskan kepada para pengikutnya. Sebelum kita lebih jauh, ada baiknya kita dengarkan salah satu perikop ini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 32-33. Pembahasan kita tentang tugas Rajawi Yesus Kristus tentu tak terpisahkan dari fakta sejarah bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Tentu berdasarkan kacamata kerajaan duniawi, Yesus adalah raja karena merupakan keturunan dari Raja Daud. Namun dalam kacamata dunia yang lebih luas, Yesus adalah raja semesta alam. Hal itu dikatakan oleh Yesus sendiri sesudah kebangkitannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Umat Allah yang terkasih, pada saat pembaptisan, kita pun diangkat sebagai raja oleh Allah kita. Tugas Rajawi Yesus Kristus yang menguasai dunia dengan arif dan bijaksana demi kebaikan alam semesta inilah yang kita terima saat ini. Kitalah penerus kerajaan Allah itu. Anugerah pengangkatan sebagai raja ini perlu kita syukuri, sekaligus kita mengerti dan hayati dengan benar dalam hidup keseharian kita. Sebagaimana tugas orang raja yang adalah menguasai, kita diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai alam ciptaannya. Tentu, kita masih ingat bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa diberi kuasa atas Taman Eden. Kejatuhan manusia ke dalam dosa terjadi karena sikap tidak arif terhadap kekuasaan yang Tuhan berikan. Pengalaman kejatuhan manusia ini menyisakan pembelajaran penting tentang bagaimana rahmat rajawi yang diberikan Allah dalam hidup kita masing-masing perlu diterima dengan penuh syukur dan dijalankan dengan arif dan bijaksana. Umat Allah yang terkasih, tugas menguasai seorang raja tentu sekaligus mengandung peran kepemimpinan. Raja ialah dia yang menguasai dan memimpin. Kita pun sebagai anak-anak Allah diutus untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Tugas memimpin ini bisa kita mulai dengan memimpin diri sendiri kepada kebaikan. Dalam relasi sosial, kita sebagai orang Katolik dipanggil untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar bagi masyarakat yang kita layani. Ada banyak hal yang bisa kita ungkapkan sebagai penghayatan atas tugas rajawi kita. Misalnya, 1. Menguasai dan memimpin pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita pada apa yang berkenan pada Allah. 2. Sebagai orang tua, kita menguasai dan memimpin keluarga kita masing-masing dengan nilai-nilai kasih. 3. Dalam relasi atasan bawahan, kita menguasai dan memimpin orang-orang yang dipercayakan pada kita
demi mengupayakan hadirnya kerajaan Allah. 4. Dalam kaitan dengan media sosial, kita menguasai diri kita untuk bijak dalam bermedia sosial. Umat Allah yang terkasih, ada banyak lagi contoh konkret yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan tugas rajawi yang kita terima dari Yesus Sang Raja sejati kita. Maka, mari kita mulai menyadarinya lebih baik, mensyukurinya dengan lebih sungguh, dan menjalankan amanah rajawi kita dengan niat, cara, dan tujuan yang baik dan benar, seturut teladan Yesus Kristus, Sang Raja alam semesta, Raja Damai. Tuhan memberkati.